Makan apa, Kam? Prek ya? Wah, asik pemandangannya, Bos. Makannya mana? Nunggu ya? Oh belum, sama dengan saya ngantri. Yang nambah, monggo nambah. Nambah Dim. Nambah saya ini guys, contoh nambah ini. Siapa nih yang nambah ini? Alhamdulillah. Sehat. Soalnya habis itu juga berdua. Terus di antara itu nanti dengan persiapan acara nanti kira-kira pantasnya diisi acara apa, lalu untuk apa sebelum acara atau pra-acara kira-kira dikonsep seperti situasi terkini lur, sambil menunggu nama-nama mbah sesuai urutan putra keberapa, monggo diisi. Insya Allah nanti dikirimi doa setelah saat selesai khataman ya, dalam mendapat berkah khataman. Seperti udara, kasih yang kau berikan tak mampu ku membalas. Sembari menunggu keluarga besar dari beliau Bapak
Citro Sedono hadir pada kesempatan siang kali ini, siang yang cukup redup. Sebagai salam hangat kami bersama Mas Pri, kami coba hadirkan beberapa buah nomor lagu sebelum acara dimulai. Yang pasti salam sehat selalu, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan juga umur panjang. Amin, amin. Nanti bisa berarti sebenarnya untuk itu akan segera kita mulai acaranya ya. Terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billahil azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur. Amin. Insya Allah dimudahkan rezekinya juga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang belum memiliki keturunan mudah-mudahan bisa segera diberikan keturunan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan pada kesempatan hari ini dalam acara halal bihalal keluarga besar Citro Sedono bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun juga. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بنية القبول والوصول من كل تمام مأمول خصوصا هذه الأسماء في هذه الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih saudara-saudara semuanya, satu bunder, satu leluhur atas rawuhnya di siang hari ini. Selamat datang. Saya ucapkan karena ini masih bulan Syawal, takut Allah wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah merahmati kita semuanya sehingga siang hari ini kita bisa hadir, kita bisa berkumpul bersama, yang mana hari ini adalah hari yang digadang-gadang kurang lebih 12 tahun yang lalu. Hari ini baru terlaksana. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita panjatkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaat dan inayah kita dapat di hari akhir. Alhamdulillah. Jujur saya senang sekali. Semangat ini adalah semangat secara tidak langsung adalah amanah yang dititipkan kepada saya. Walaupun tidak terucap, dulu saya mengingat apa yang dicita-citakan orang tua saya, yakni Ibu Jayayu Aryaningsih binti Bahuripan
bin Mbah Citrosdono. Itu saya mengetahui ketika ada saudara yang dari Banyuwangi ingin menghendaki acara serupa seperti ini, namun akhirnya belum terlaksana. Lalu dilanjut ada keinginan reuni semacam ini di masa-masa ibu saya masih sugeng, namun juga masih belum terlaksana. Berapa tahun yang lalu pun juga sama, ada rencana seperti ini namun gagal, dan alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul, bisa melaksanakan apa yang dicita-citakan leluhur-leluhur kita, bisa bersatu anak cucunya di siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekaligus ini saya ini kan ada tabel nih. Nanti sekalian leluhur untuk anak cucunya, penerus-penerus dari putra-putri Mbah Citrosdono bisa mewakili sekaligus untuk mengetahui putra dari siapa, dari anak Mbah Citro ini siapa. Kalau saya sekalian ini, saya mumpung lagi maju juga, saya cucu dari Mbah Huripan, yang mana tadi sempat dibahas Mbah Huripan ini putra ketiga atau dua ya? Ketiga dari Mbah Citrosdono. Setelah Mbah Kartini. Pertama aja. Ya, benar. Yang kedua Mbah Jarwo, yang ketiga Mbah Huripan. Mbah Huripan mempunyai anak satu orang, ibu saya, ibu aja, Yayu Aryaningsih. Mbah Huripan, iya benar. Mbah Citra punya Mbah Huripan punya anak ibu saya punya 3 orang anak. Mas Rahmat Hirtanto, Mbak Tanti Andriani. Mas Tanto itu kabundut ketika masih balita. Mbak Tanti Andriani kabundut ketika tahun 2000 pas, setelah melahirkan putra Handika Ulinuha Asisifa. Waktu itu ditinggalkan sama kakak saya, usia masih 3 bulan. Sekarang sudah kuliah, itu pakai baju hitam. Itu putra dari kakak saya. Lalu tinggal saya seorang sebatang kara, dan alhamdulillah saya sangat gembira. Terima kasih. Tanpa dukungan kalian semua, hari ini diganti. Saya yakin cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perwakilan saudara ini per masing-masing keluarga. Karena di masjid bulan Lebaran mengucapkan nama izin Bapak Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Atau Bapak, Ibu, saudara, meskipun keluarga Mbah Citrosdono, saya ucapkan terima kasih atas undangannya, ya, atas undangannya dari Iwan, Mas Iwan. Di sini saya sebagai putra dari Bapak Muntalib almarhum Mbah Citrosdono, ya. Sebelumnya, ya Allah, semoga kita mendapatkan taufik hidayah, ya. Semoga kita mendapatkan taufik hidayah, dan juga di hari kiamah mendapatkan pertolongan dari Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad di yaumil kiamah. Amin. Terima kasih tadi.
Di sini saya akan bercerita tentang keluarga Mbah Citrodono. Mbah Citrodono itu keluarganya itu ada 17 keluarga. Ada 17 keluarga. Yang pertama adalah Bapak Uripan, Bapak Jarwo, terusan Pak ada yang Putri, Buku Sampung, Pak Mutale, Pak Muntoro, Pak Budayat, Telem Budayat, dan lain sebagainya. Yang lainnya saya kurang tahu. Yang 4 itu adalah yang menjadi TNI, anggota TNI yang 4. Yang 4 ya, yang 4 itu menjadi TNI. Yang Bapak ceritanya dari Bapak saya ini juga sangat menyedihkan sekali karena berjuang macam-macam seperti Pak Mukayat. Bapak Mukayat itu meninggalnya itu ditusuk sama Belanda. Ditusuk sama Belanda pada berjuang pada waktu ia itu melihat sindir, tidak salah ya. Sindir di daerah selatan, kalau dasar dari Bojonegoro itu ada orang 8 ditusuk oleh bayonet, meninggal orang 8. Yang Mukayatnya mungkin insya Allah dimakamkan di Taman Pahlawan Bojonegoro. Di Taman Pahlawan Bojonegoro. Itu cerita dari orang tua saya, almarhumah Bapak Mutalib. Tapi alhamdulillah masih mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada waktu dia itu di daerah Jawa Tengah, kalau tidak salah, ceritanya itu ada orang 5 ya. Ada orang 5 dari sesepuh dia dari Bapak Yai, itu orang 5 itu yang setelah mendapatkan apa ya istilahnya itu mendapatkan ya nanti kamu kalau jalan lewat jalan atau lewat sawah, di situ ada buku, jangan kamu ambil barang apapun. Padahal itu bordir itu wah, luar biasa dari itu. Ceritanya seperti itu. Setelah yang satu itu, karena sudah mendapat perjanjian dari seorang kiai, yang satu itu mengambil gelas. Ceritanya seperti itu. Mengambil gelas diambil, terus berlindung di bawah pohon bambu. Setelah itu di bawah pohon bambu, itu masih ingat ceritanya itu. Di bawah bambu itu yang satu kena petihan itu, kurtir itu, pecahan kurtir itu, meninggal masih 4 orang. Itu masih 4 orang masih berlindung. Dari belakang itu kurang lebih jarak 1 meter. Di bawah pohon bambu itu ada, karena waktunya itu waktu musim kemarau. Musim kemarau itu banyak tanah berlubang, tanah pecah-pecah itu. Di belakang itu ada murtil 1 kimpol ini, tapi alhamdulillah ada bunyi. Langsung udah sepi di telur tanah itu, sudah ada bunyi. Nah itu selama itu bunyi meledak sudah tidak ada yang tahu siapa mana mayatnya di mana dan lain sebagainya di situ. Itu mungkin itu kurang lebih tahun 44 sampai 45. Itu cerita dari orang tua saya. Nah itu masalah yang paling terharu hanya itu. Terus dia bilang sama anak-anaknya dia bilang hanya satu saja, hanya 2 kata satu. Dia bilang kalau kamu ingin selamat dunia dan akhirat hanya satu saja. Maka dari sesepuh dia bilang taatilah aturan agama dan taati aturan pemerintah. Itu salah satu cerita dari orang tua saya sendiri. Dan saya sudah berkeluarga, saya mempunyai anak 3. Anak saya 3, yang 1 sudah nikah, sudah menjadi guru di Muhammadiyah Bojonegoro. Suaminya kerja di gudang garam. Dan anak yang nomor 2 masih kuliah di Madiun, ambil jurusan PhD kelas 1.
sisilah dari cerita dari orang tua saya maupun dari keluarga saya sendiri. Sebelumnya saya mohon maaf yang besar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar maupun dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari Bapak Muntaji dipersilahkan untuk bisa memperkenalkan diri, kemudian juga bisa menyebutkan siapa-siapa yang hadir, monggo. Silakan. Alhamdulillah, pertama diucapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa kenikmatan, terutama lagi nikmat kelonggaran yang sudah diberikan kepada keluarga besar Mbah Citra Sedono, akhirnya bisa berkumpul semua berkat perjuangan dari seluruh Mbah Muntaji, anak ke-7 dari Mbah Citro. Saya masuknya cicitnya Mbah Citro. Jadi yang pertama dari almarhum Mbah Muntaji memiliki 8 orang anak dari 2 istri. Dari istri yang pertama, dari pernikahan pertama Mbah Muntaji dan Mbah Siti Romlah memiliki 1 anak, sudah almarhum, namanya almarhum Amin Eko Budiono, dengan ibu almarhumah Mbak Mujiati. Yang pertama lahir namanya Bapak Mas Bambang. Hah? Loh, nggak bisa. Ada yang datang kok. Perkenalan, Mas Bambang, putranya berapa? Terus mau nambah lagi apa tidak atau bagaimana, kan gitu Mas? Maksudnya nambah putra lagi apa enggak gitu? Monggo Mas Bambang. Nanti biar saudara-saudara tahu. Kalau ketemu di jalan kalau tidak ngerti bagaimana, nanti dibilangnya sombong loh kalau nggak tahu. Ayo Mas Bambang ya. Keluarga dari Bapak Muntoro. Keluarga dari Bapak Muntoro ada yang mewakili, monggo dipersilakan. Tidak ada. Saya anak pertama, anak kedua itu namanya Wiwi. Kata bapak itu dulu ada banyak malaria, itu meninggal saat kecil. Terus keluar lagi panggilannya On, meninggal juga kena malaria. Nah, syukur alhamdulillah yang masih ada ini saya, sehingga saya ini dikenal anak tunggal atau anak satu-satunya. Saya tidak ngecap karena mungkin ya, saya ini ponakan yang paling ganteng dewe, kuning dewe, ndelodok dewe, mungkin semuanya, sehingga termasuk Mbak Yayu ini saya sebetulnya bawa fotonya, cuman tadi tergesa-gesa lupa. Itu sudah saya cetak semuanya ya. Ini tadi terhalang karena perjalanan masuk tol itu macet, nggak tahu kok macet itu. Nah, saya anaknya Bu Titik Marwati, nah, adiknya ini nih namanya yang rumahnya di Sumberjo. Tuh, saya manggilnya Le Antin. Nah, sama ini Mbak Nik Duko, ini dulu gemuk
gemuk karena dulu kan suket itu kan masih banyak. Nah sekarang sudah tidak ada, jadi kurus begini. Ini Mbak Nik ini Duko. Jadi saudara-saudara dari ibu itu infonya Leos itu juga hadir. Tapi kok belum hadir ya, saya sepintas wajahnya saya tidak lupa. Tuh ya. Nah, saya ponakan yang disayang. Bukan saya ngecap. Kalau generasi yang setelah saya atau setelah ibu saya itu tidak ada kecap nomor 1. Yang salah siapa? Yang salah yang kasih nomor. Nomor itu diawali di mana-mana mesti 0. Kenapa harus 1? Ya. Jadi mantennya saya, Mbak Yayu ini hadir. Yang jadi saksinya itu Mbah Yoto. Itu kalau enggak ponakan tersayang enggak mungkin hadir, enggak mungkin jadi saksi. Mbak Nik baru ini dulu nikah sama Nek Muso. Itu saksinya enggak tahu saya. Berarti kan termasuk saudara yang tidak disayang. Nih. Jadi blodoknya nun sewu, blodoknya itu masih sekarang masih ada. Jadi saudara-saudara yang ada itu tak godloki satu-satu. Nah saya ini tidak mengenal pernah-pernahan. Tidak tahu, saya tidak pernah diajari ibu saya yang namanya Titik Marwati. Termasuk ibunya Mas Iwan itu, saya kalau panggil itu sebetulnya Mas Bude, saya panggil Mbak. Ini yang berdiri ganteng ini kan saya harusnya manggilnya Lek Taji, saya nek manggil Mas Taji. Yang bojonya saya manggilnya Lek Har, Lek Tani. Har itu baju kuning ini saya kalau panggil Lek Har, bojone Lek Har saya manggilnya Mas Edi. Tuh boleh ditanya itu sampai sekarang. Terus ada Pak D Karsono, itu anaknya namanya itu Bambang ini. Dari dulu ya begitu tuh, nggak akan pernah berubah. Nek majunya ya, tapi berubahnya tidak. Karena dari dulu dan sampai sekarang itu pembalap ya, pemuda berbadan gelap. Itu berubah, jadi tidak pernah berubah. Saya juga pengen petuk yang namanya Bambang. Bambang anaknya di, nah ya itu ganteng itu. Leng aku wajahnya masih ini. Nah, nanti salaman, Bang. Nah saya ini seperti itu di keluarga baru. Nah saya ini dirasani sama Bambang sama Leantin itu, nggak pernah mampir ke rumahnya saudara. Memang saya nggak pernah mampir. Larang mampir di Dukuh, nyabrang kali, takut wedi. Oh saya putar cepu jalannya jelek, lewat sawah-sawah. Ya, ini jembatan itu, ya ke kiri, ke cepu, ke kanan bener, ini jalannya lek. Lalu tak jajai Mas. Ye, muni api kanyal nambang. Wis diomong pertama numpak perahu diarani gak gelem nambang. Liru bener. Ya. Bahasane Renono diarani numpak perahu mo muni nambang. Piye iki? Jelas kok gak? Ya. Saya tidak mau kalau nambang karena tidak kudu nambang. Tuh.
Kalau di kantin itu masuk, rumahnya masuk, kalau bawa mobil kita jalan raya super rame. Kalau masuk pintu gerbangnya itu loh kecil. Tuh. Nah, saya sering kesini, Mas Iwan jarang tahu. Karena saya kalau nyate duduknya di depan, madep Rono dan gak ngerti kok kono. Nek aku turunnya saya pintu yang ke sana, nanti diikuti pas di sini ketahuan saya. Lo kayak bener. Tuh sering itu saya nyate. Tuh, jadi sekilas info itu. Nah, saudara-saudara kita, saudara-saudara saya itu kan ada ibu, lalu nek antin, terus lek dung, kata infonya sudah meninggal, terus lek ring, terus lek slamet, itu juga saya belum pernah tahu sepintas itu. Terus leong itu nikah dengan adik atau saudaranya Mbak Dayat yang rumahnya Madiun. Terus bisa, terus saya ingin yang tuh gitu ya. Nah, SMA Negeri 6 Madiun kota, yang sebelumnya saya ngajar di SMA Negeri 6 SMA Negeri 1 Paciran Lamongan selama 12 tahun. Setelah itu pindah ke Madiun. Nah, kalau saudara-saudara nanti yang ada ke Madiun, calling kan di grup sudah ada, ya, sudah ada. Saya berdomisili di perumahan Bunimas Blok E 22, ya, di perumahan Bunimas Blok E 22. Nah, ini sekedar tahu, ini anak saya cuma satu. Nah, ini kuliahnya di Madiun, kuliah di ITS diterima, sudah bayar 1 tahun, kos-kosan SPP tidak mau, di UGM juga tidak mau, dia sudah bayar, lalu di UTY sudah bayar 1 tahun juga tidak mau. UTY dilakoni 3 minggu. Setelah itu pulang ke Madiun, minta kuliah di Madiun. Senin ini Sabtu, Jumat pula, Senin itu perkuliahan, dia tidak dapat sekolah. Saya telepon rektor IKIP untuk bisa menerima anak saya. Oke, akhirnya Senin masuk dan sekarang mahasiswa mau tingkat 7 di IKIP jurusan Teknologi Informatika. Terima kasih kawan-kawan.
Untuk bisa menyambut keluarga besar dari beliau namanya Sahih. Untuk teman besar keluarga besar dari Ibu di tempat yang sudah disediakan. Ya nih, ini mau rasa jan.
Terima kasih. Mbak Titi gak, Mbak Titi. Itu Mbak Titi. Mbak Anis. Mbak Anis sih, Mbak Anis. Kan gampang Mas coba. Kulo sih Mas coba. Ini Mas Didi Mangun Projo. Oh, Didi. Nggih, Mangun Projo. Titik. Lek anten itu. Ya. Baik, kalau tadi lagunya Layus Berbunga itu hanya sebuah nama lagu yang pasti ingin merasakan lebih lama lagi silaturahmi ini tetap terjalin walaupun nanti yang tua-tua sudah mendahului, akan tetapi anak cucu. Alhamdulillah, alhamdulillah, malam atau siang ini sore ini kulo kalian sedaya sangat silaturahmi halal bihalal mugi dengan keluarga Citro Sedoyo. Mbah Citro. Alhamdulillah, mugi-mugi silaturahmi niki membawa manfaat barokah kangge kita sedaya. Bapak Ibu, saking keluarga Bapak Kartono kagungan putra sekawan. Sekawan. Ingkang pertama niki Mbak Anis Kartika. Nggih, niki bojo kula. Mantan kami. Alhamdulillah niki sampun gadah putra sekawan lan putu kali badhe 3 mugi-mugi nggih. Wonten sing sampun nikah kali, sing dereng kali. Kleresan kula dateng Lamongan, nggih, lami dateng Lamongan. Mulai SMA dados staf dateng Pemda ngantos saniki alhamdulillah diamanati masyarakat Lamongan dados Bupati Lamongan. Alhamdulillah. Nggih, benjing-benjing lek kepanggih nggih mangke apa iki keluargane Mbak Citra Sedono ngoten nggih. Ngapunten sangat nggih disopo nggih disopo. Nomor kali niki Mbak Yuyun nggih, Mbak Yuyun niki sing nomor kali sing jaler namanipun Om Gito. Gito nggih. Sehari-hari Om Gito ini ngajar di Universitas Adibuana Surabaya. Nggih, Adibuana Surabaya sebagai di Fakultas Teknik, teknik. Dan rumahnya di Sidoarjo, rumahnya di daerah Wagi, daerah Wagi Sidoarjo. Terus putrane kali, sing wis nyambut gawe karo. Tapi si dereng kada mandu. Mugi-mugi nang payu. Ada anu nggih monggo. Nggih, sing nomor 1 niki datang Departemen Kelautan, lulusan tugas datang Kupang. Kalau ini lulus saking IPS langsung diterami kerja. Sing nomor kali datang Jatim, lulusan teng Lamongan. Terus wis duwe anak loro tapi dereng mantu. Nggih, mugi-mugi nang paringi mantu. Sing nomor 3 Mbak Ita, nggih, lulusan Estri jalan. Mbak Ita nggak ada yoga tigo. Lulusan Mbak Ita datang BRI di Bogor. Mergi sing jalan dados tentara Angkatan Udara di lapangan terbang Atang Sanjaya di Bogor. Dan sehari tinggal di Bogor. Sampun gak ada putra tigo. Nembe kuliah, alhamdulillah kalau ini sing nomor 1 ditampi datang
Fakultas Kedokteran Erlangga. Mungkin lancar kuliah. Terus doyane kita si alih-alih. Kasih SMA kali kasih SD, Mbak Ita, terus yang nomor sekawan. Nah, niki Mas Bugi, 1 tahun yang lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendahului kita semua karena sakit, sehingga dan meninggalkan 1 orang anak. Dua orang anak dan satunya masih bayi ketika melahirkan, ditinggal oleh Mas Bugi menghadap ke rahmatullah. Niku keluarga saking Pak Kartono dari Mbah Kartini. Mugi-mugi perkenalan ini akan semakin mengakrabkan keluarga ini sedaya. Ngapunten niku wau telat lagi dibagi-bagi acara mulai injing niku sampun acara terus. Tapi alhamdulillah sampun saged mugi-mugi. Ngapunten sanget matur nuwun nggih. Kula nggih pokoke sering mriki dadi yo apal satene. Saiki ana tol masih wan dadi jarang liwat kene. Liwat tol terus. Nek datang Jogja nggih. Nggih, ngaten wis langsung nyanyi ya? Memang tadi juga begitu Pak. Jadi ditodong langsung mohon